Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar solih-solihah hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kondisi yang sangat sehat. Alhamdulillah Allah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama-sama kembali. Kali ini kita akan belajar tentang tema 4, yaitu tentang globalisasi. Baiklah, mari kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Amin. Baiklah solih-solihah, sekarang kita akan mereview struktur teks eksplanasi. Masih ingatkah ada berapakah kemarin? Yap, betul sekali, ada 3. Baik, yang nomor 1 apa? Ada yang tahu? Ya, yang nomor 1 adalah pernyataan umum, ya, atau paragraf pembuka. Yang kedua, siapa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Yang kedua adalah deretan penjelas atau isi. Yang ketiga, masih ingat? Ya, betul sekali. Penutup atau kesimpulan, ya. Jadi ada 3. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas atau isi, yang ketiga adalah penutup atau simpulan. Setelah kita mereview struktur teks eksplanasi, sekarang kita akan belajar menggali teks eksplanasi. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah 1. Membaca teks dengan seksama. Yang kedua, menentukan topik yang dibahas. Yang ketiga, menentukan informasi penting, ya. Nah, ini adalah contoh teksnya. Yang pertama tadi, ya, baca teks dengan seksama. Ini ada bacaan. Nah, ini teks pertama. Ini harus dibaca benar-benar, ya. Dibaca benar-benar agar tahu isinya apa. Selanjutnya, yang kedua, ini listrik dihasilkan di pusat pembangkit dan seterusnya, ya. Ini bacaan paragraf kedua. Selanjutnya adalah paragraf ketiga. Ya, paragraf ketiga bisa dibaca, nanti bisa di pause untuk anak-anak membaca lebih tenang, ya. Dengan menentukan topik yang dibahas. Apa saja untuk menentukan topik yang dibahas? Yang pertama, baca dahulu baris pertama dan kedua paragraf jika hanya ada 1 paragraf. Yang kedua, temukan kata kunci keyword yang selalu diulang-ulang baik pada bagian awal, tengah, atau akhir, terutama bagian kesimpulan. Yang ketiga, kata kunci atau keyword ini dapat berupa sinonim atau kata yang sama artinya. Dan yang keempat adalah keterangan atau note, catatan. Jika teks tersebut memuat banyak paragraf, biasanya paragraf pertama merupakan pengantar dari teks tersebut. Sedang topik pokok bahasan sangat mungkin terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. Sekarang kita akan belajar menentukan informasi penting.
Langkah-langkah untuk menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi sebagai berikut. 1. Bacalah teks dengan seksama. 2. Pahamilah makna setiap kalimat yang ada pada teks. 3. Temukanlah kalimat utama atau gagasan pokok dalam setiap paragraf. 4. Tandailah kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. Kita dapat mengenali kata kunci berdasarkan judul teks dan objek pembahasan. 5. Buatlah beberapa pertanyaan yang mengandung unsur 5W plus 1H. Kemudian cobalah jawab pertanyaan tersebut agar mendapatkan informasi penting. Nah, anak-anak, setelah kita membaca teks bacaan di atas, kita dapat menuliskan topik dan informasi yang terdapat pada teks bacaan tersebut. Apa saja? Yaitu topiknya sendiri berisi pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air. Selanjutnya, informasi penting yang berisi 1. Urutan cara kerja air yang difungsikan sebagai pusat tenaga listrik. 2. Komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin atau generator. 3. Selain dari tenaga air, listrik juga bisa didapat dari angin atau udara dan dari sumber lainnya. Nah, ini contoh solih-solihah anak-anakku semuanya. Jadi nanti kalian bisa berlatih ya mencari teks eksplanasi yang lainnya, boleh dari bacaan buku paket, boleh juga dari bacaan buku pendalaman ya. Pertemuan yang akan datang baru nanti kita akan praktek menganalisanya ya, menganalisis mencari topik dan informasi penting. Untuk sementara ini anak-anak 1 pekan ini belajar dulu. Oke. Alhamdulillah, demikian yang bisa Ustadzah sampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah, doa setelah belajar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.